Ini sudah selesai. Nah, ini sudah pas. Nah, kemudian kita pasang seal olinya ya teman-teman. Untuk proses pemasangan seal oli ini jangan sampai terbalik ya. Untuk bagian yang ada per menghadap ke area luar atau ke area mesin ya teman-teman, atau ke area ruang oli ya. Nah, kita tekan seperti ini. Kalau belum, kita tonjok aja menggunakan kunci shock. Kita tekan seperti ini menggunakan kunci shock 19. Apabila belum, kita tekan saja menggunakan digedor saja ya teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi untuk keseluruhan proses pemasangan dari seal mechanical water pump ini sebaiknya menggunakan ragum, kemudian ya catok ataupun yang lain-lain. Nah, ini sudah proses pemasangan dari as impellernya. Kemudian kita tekan menggunakan kunci shock 19 untuk bagian bearingnya ya teman-teman. Nah, kita tahan menggunakan kunci shock yang cukup besar lagi, 32. Jadi itu untuk menekan dari, jangan dipukul bagian as impellernya ya teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit kita tahan menggunakan kunci shock 32 untuk bagian rumah radiatornya. Kemudian kita tekan menggunakan kunci shock 19 ya. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan pasang bagian impellernya teman-teman. Kita lumasi dulu bagian as impellernya yang telah kita akali tadi, karena sebelumnya itu mengalami karat, dan kalau dipasang langsung itu akan membuat seal oli ataupun seal mechanical yang lain itu akan cepat rembes ya. Nah, selanjutnya kita tekan saja menggunakan ragum lagi untuk bagian impellernya atau kipas radiatornya atau kipas pompanya. Perlahan saja sampai benar-benar pas atau rata di as ujungnya ya teman. Nah, seperti ini kita tekan, dan ini sudah selesai untuk bagian as impeller terhadap bagian impellernya ya teman-teman. Jadi ini posisinya sangat pas sekali, tidak mengenai dari rumah radiatornya. Kita cek, diputar, ini sudah mantap atau tidak ada hambatan. Jadi harus benar-benar lancar ya. Nah, kemudian karena karet o-ringnya ini tidak diganti, kita menggunakan ini aja ya teman-teman. Kita menggunakan lem packing seperti ini yang karet ya. Jangan lupa ada satu buah pin dowel. Seperti itu kita pasang ketiga buah murnya dulu. Satu buah baut ya, satu buah baut M6. Kemudian kita pasang, cara pemasangannya kita titik topkan dulu antara titik top as, kruk as bagian magnet, dan selanjutnya ini ada knocknya, ada tanda di bagian rumah radiatornya seperti ini. Nah, ada tanda panah ya teman-teman. Jadi untuk proses pemasangan agar lebih mudah seperti itu, kita topkan dulu mesinnya, kemudian kita topkan dulu area as impellernya, as impeller dari radiator Vario 125 ini ya teman-teman. Dan kemudian kita tekan perlahan. Jangan lupa kita, kalau belum pasti, kita center menggunakan center seperti itu agar posisinya itu tidak dikira-kira atau benar-benar masuk di area antara as impeller dan noken as ya teman-teman. Karena penghubung dari putaran mesin ke impeller itu menghubungkannya ke bagian noken as atau camshaft ya. Selanjutnya kita pasang untuk bagian termostatnya, ada kunci baut 10 seperti ini. Nah, kita gunakan kunci yang telah kita buat menggunakan kunci shock L ya teman-teman, yang miring ya. Nah, jadi ini salah satu kunci yang sangat bermanfaat sekali untuk proses pemasangan dari termostat dari Vario 125 ataupun 150 ya. Dan kemudian kita pasang keseluruhan area selang-selangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang bagian spoolnya, karena yang sebelumnya itu sangat kotor sekali karena di bagian seal magnetnya itu bocor ya teman-teman. Yang dikabatkan dari yang pertamanya itu bocornya radiator ya.
Nah, kemudian kita pasang seperti ini, ada kedua buah baut 10 dan kemudian ada plat ini untuk menahan kabelnya. Kemudian ini ada ketiga buah baut LM6, kita kencangkan secukupnya. Dan selanjutnya kita pasang magnet ya teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhan dari cara menangani dari Vario 150 atau 125 yang mengalami di area rumah seal mechanical water pump, untuk prosesnya seperti ini, tanpa ya ada sedikit gedoran di area-area tertentu, namun untuk bagian yang lain itu tanpa gedor ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang saja untuk bagian radiatornya, kemudian kita isi. Nah, jadi untuk SOP dari pemasangan dari air radiator atau coolant ini harus benar-benar kita panaskan dulu ya teman-teman. Jadi jangan langsung dimasukkan ke radiator kemudian langsung ditutup, jangan seperti itu ya. Harus kita panaskan dulu agar air radiatornya itu mengalir di area blok dan kemudian di area head cylinder ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai, nah ini sudah beres ya. Nah, jadi untuk proses dari SOP dari pemasangan air radiatornya, kita harus benar-benar panaskan dulu agar bersirkulasi ya. Nah, kita pengecekannya seperti ini, kita pegang saja area bawah dari radiator ini. Kalau sudah hangat itu berarti di area selang-selangnya sudah bersirkulasi ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya seperti ini. Nah, ini sudah beres ya teman-teman. Kemudian kita cek bagian tutup radiatornya, ini masih bagus. Kemudian kita tutup kembali untuk bagian tutupnya, dan jangan lupa kita isi tabung reservoir yang terdapat di Vario 125 ataupun 150 ini ya. Nah, ini ada indikatornya, kita isi di level upper ya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi dan kita pasang penutup dari tabung reservoir Vario 125 ini. Ada baut skrup seperti itu. Kemudian kita setting bagian stasionernya atau langsamnya karena agak ngaco ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dan hasilnya pun benar-benar mantap sekali ya, dan tidak ada kendala ya teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhan dari pembukaan seal mechanical water pump yang terdapat di Vario 125 ataupun 150 ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa bantu follow dan subscribe. Terima kasih. Mantap.